Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nanang Kurnia Sandi dari 3A Prodi Penjas Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pergaulan sehat. Ya, sebelum kita masuk pergaulan sehat, kita bahas kata per kata ya. Oke, untuk pergaulan, mungkin Dennis tahu apa itu pergaulan? Apa, Dennis? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Mungkin yang lain dari Laila. Pergaulan itu kelompok sosial. Oh, iya benar. Jadi ini ya pergaulan. Pergaulan itu suatu jalinan hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga nantinya akan saling mempengaruhi antara individu dengan individu lainnya. Jadi yang dimaksud dengan pergaulan ini kita berteman dengan seseorang atau bergaul itu dengan jangka waktu yang lama. Seperti 6 bulan, setahun, bahkan lebih. Itu ya. Nah, sekarang kita sehat. Sehat itu adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan dengan fungsinya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan berjalan dengan fungsinya sendiri itu organ dari tubuh kita itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Contoh dari mata, langsung otak itu berjalan, nggak kurang atau gila. Nah, sekarang kita masuk ke pergaulan sehat. Ada yang tahu pergaulan sehat itu apa? Jevin? Pergaulan sehat itu pergaulan yang bersifat positif, Pak. Positif. Ya, benar. Jadi pergaulan sehat itu adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, akal pikiran, dan kehidupan sosialnya. Jadi dalam pergaulan sehat ini kita bergaul ke yang positif-positif, enggak ke arah yang negatif. Oke, selanjutnya prinsip pergaulan sehat. Prinsip pergaulan sehat yang pertama, saling memahami satu sama lain. Yang dimaksud saling memahami satu sama lain, kita harus saling memahami teman kita. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan ini contohnya apabila kita punya teman yang berbeda agama, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Jangan sampai kita mengolok-olok teman kita yang beda agama atau yang lain. Itu. Selanjutnya, selalu berprasangka baik. Ya, yang dimaksud dengan selalu berprasangka baik, contoh teman kita ada yang tidak masuk sekolah atau tidak masuk kelas. Kita jangan bersangka yang buruk, kita bersangka yang baik. Mungkin dia tidak masuk lagi kena macet di jalan atau lagi sakit atau yang lain. Itu ya. Oke, selanjutnya saling menasehati satu sama lain. Ya, apabila teman kita ada yang mau gimana? Saling menasehati satu sama lain. Seandainya teman kita ada yang mau berbuat salah, kita harus saling menasehatinya. Oke, selanjutnya selalu menyadari satu sama lain.
Ini juga penting. Oke. Sekarang dampak dari pergaulan sehat. Yang pertama, tidak mudah iri. Selanjutnya, senang membantu orang. Ya, dari dampak pergaulan sehat biasanya timbul kita biasanya senang membantu orang. Selanjutnya, memiliki akhlak baik. Nah, ini pasti. Selanjutnya, selalu ramah. Jadi dampak dari pergaulan sehat biasanya kita selalu ramah dengan orang lain atau dengan teman kita. Selanjutnya lebih sopan. Ya, ini dampak pergaulan sehat, lebih sopan. Selalu menepati janji. Ya, dari dampak pergaulan sehat, apabila kita sudah janji kepada teman kita usahakan menepatinya, jangan sampai mengingkari. Untuk selanjutnya, pemaaf. Biasanya kita sering kalau teman kita ada yang punya masalah dengan kita harus memaafkan. Oke, selanjutnya selalu bersangka baik, sama ini juga sama seperti yang prinsip, selalu bersangka baik. Oke, ini contoh pergaulan sehat. Mengikuti organisasi yang ada di desa. Mungkin ada yang tahu organisasi yang ada di desa itu apa? Karang Taruna. Ya, benar. Mengapa kita kok disuruh Aja mengikuti masjid. organisasi yang ada di desa? Karena ini untuk mengatur waktu kita supaya tidak ada waktu yang kosong atau terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, mengikuti organisasi pencinta alam. Mengikuti organisasi pencinta alam ini seperti kita ikut SAR, pendakian, itu ya. Yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contoh ekstrakurikuler yang ada di sekolah yaitu seperti ekstra bola basket, bola voli, dan pramuka. Itu. Yang keempat, mengikuti kelompok belajar yang ada. Yang dimaksud mengikuti kelompok belajar yang ada di desa ini ya, kita kan dalam kelompok belajar itu kan ada banyak anak. Ya, dan kecerdasan anak satu dengan yang lain kan berbeda. Maka itu akan menjadi motivasi terhadap kita untuk supaya kita bisa belajar lebih giat lagi supaya sama dengan anak yang memiliki kecerdasan di atas kita. Itu. Selanjutnya, menghindari pergaulan tidak sehat. 1. Diperkuat pendidikan agama. Kenapa kok diperkuat pendidikan agama? Karena kalau kita sudah mempunyai agama yang baik, kita kemungkinan akan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, mempererat hubungan anak dan orang tua. Ya, dimaksud mempererat hubungan anak dengan orang tua, kalau kita lebih dekat dengan orang tua kita akan lebih mudah mengontrol kita di luar, pergaulan kita di luar, sehingga nantinya akan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang ketiga, memilih dalam bergaul. Ya, yang dimaksud di sini kita bukan memilih dalam berteman ya, tapi kita memilih dalam bergaul. Itu. Yang keempat, memberikan pendidikan seks ke siswa. Ya, pendidikan seks ini juga perlu supaya kita mengetahui apa sih dampak dari seks bebas atau yang lain, penyakit-penyakitnya dan sebagainya. Itu juga bisa menghindari pergaulan yang tidak sehat. Yang kelima, menghindari lingkungan yang tidak
kondusif. Ya, ini sangat terpengaruh kalau kita masuk ke lingkungan yang tidak kondusif. Karena kita akan terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Maka dari itu kita hindari lingkungan yang tidak kondusif. Yang keenam, memperluas wawasan atau pengetahuan. Ini sangat penting karena kalau wawasan atau pengetahuan kita luas, kita akan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dampak dari pergaulan yang tidak sehat dan dampak dari pergaulan yang sehat. Gitu ya. Ya ini dampak dari pergaulan tidak sehat. Mungkin ada yang tahu dampaknya apa? Dari Reza? Seks bebas. Ya. Mungkin ada lagi dari Rendra? Minum minuman keras. Oke, ya benar. Jadi Narkoba. ya Double benar. L. Oke. Liar. Ya, dari dampak dari pergaulan sehat itu yang pertama pergaulan sehat. Ini yang dimaksud dengan tadi yang dari Reza, narkoba, seks bebas, itu. Kedua, ketergantungan obat-obat terlarang. Seperti yang tadi narkoba. Dari kita pergaulan bebas, kita biasanya akan mencoba kalau ada yang baru. Seperti narkoba itu ya. Tergantungan obat terlarang. Setelah kita yang ketiga menurunnya kesehatan tubuh. Setelah kita ketergantungan obat-obat terlarang, pasti kesehatan tubuh kita akan menurun dan biasa cepat sakit. Itu ya. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Ini dari ketergantungan obat, ini bisa meningkatkan kriminalitas yang ada di masyarakat. Karena kalau orang yang sudah ketergantungan obat terlarang, apabila tidak minum satu hari atau satu kali, itu untuk badan kan terasa tidak enak. Maka dia akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan obat-obat terlarang itu dengan bisa dengan mencuri, merampok, dan lain-lain. Yang kelima, meregangkan hubungan dengan keluarga. Ya, jadi dari pergaulan sehat, jadi dari pergaulan bebas atau tidak sehat, itu bisa meregangkan hubungan dengan keluarga kita. Soal kenapa? Kalau orang yang sudah pergaulan bebas, pasti waktu di rumah itu sangat sedikit. Kebanyakan waktunya dihabiskan di luar. Gitu. Yang keenam, menurunnya prestasi. Ini pasti. Orang yang sudah pergaulan bebas, ketergantungan obat-obat terlarang, pasti itu berdampak pada sekolahnya. Pasti dia akan males, tidak semangat. Ya, dari peristiwa itu bisa menurunkan prestasi mereka. Tuh. Ya ini, pencegahan pergaulan tidak sehat. Mungkin ada yang tahu gimana mencegah pergaulan tidak sehat itu? Mungkin dari Rendra. Gimana? Berkumpul dengan lingkungan yang benar. Iya. Dari Theo Bertakwa ya? pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Oke, benar. Ya, ini pencegahan pergaulan tidak sehat. Satu, membekali anak bimbingan agama sedini mungkin. Jadi, kalau nanti kalian memiliki anak, sudah menikah dan memiliki anak, usahakan bekali bimbingan agama sedini mungkin atau sekecil mungkin. Itu ya, supaya apa? Nanti kalau dewasa dia bisa mengetahui dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, selalu berpamitan kepada orang tua apabila mau berpergian. Ya, apabila kita mau berpergian, kita harus berpamit kepada kedua orang tua kita
supaya orang tua kita bisa mengontrol kita kalau di luar. Kita mau pergi kemana, orang tua kita bisa tahu. Itu ya. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat ke hal-hal yang positif. Ini maksudnya salurkan bakat dan minat ke hal-hal yang positif. Apabila kita mulai memiliki bakat sepak bola, kita salurkan, kita ikut ke klub-klub sepak bola yang ada di daerah-daerah kalian. Itu. Yang keempat, biasakan cerita dengan orang tua tentang apa yang terjadi. Ya, ini usahakan kita sering cerita apa yang terjadi di luar, supaya kenapa orang tua kita juga bisa mengontrol atau memberi masukan, supaya kita juga tidak terjerumus ke pergaulan tidak sehat. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Enggak ada. Pak, Ya. saya mau bertanya. Iya. Apabila anak sudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, apakah ada perlakuan khusus yang bisa dilakukan untuk merehab anak tersebut? Oh, gitu. Terima kasih. Iya. Kalau anak kita sudah terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat, kita merubahnya itu sedikit demi sedikit. Contoh, kita samperin atau lihat dulu pergaulannya dia di mana. Seumpama di bawah kolong jembatan ya, kita ajak di depan, diajak tempatnya untuk berkumpul itu loh ya, diajak ke dekat masjid. Ya, dari itu nanti dia akan lama kelamaan itu akan mengerti dan bisa berbuat, bisa gimana ya? Bisa ingin atau bisa ingin berubah seperti orang-orang yang berangkat ke masjid mau sholat itu. Jadi merubahnya kita sedikit-sedikit. Kalau yang sudah terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Gitu ya. Mungkin ada lagi? Saya Pak mau tanya, Ya. kalau umpama lingkungan keluarga, lingkungan di sekitar itu banyak orang-orang yang istilahnya kurang benar. Terus nanti kalau muridnya anaknya itu cara bergaulnya gimana? Gimana? Kalau lingkungan kita? Kalau lingkungannya itu nggak mendukung, jadi lingkungannya banyak orang-orang yang kasarannya orang yang nggak betul, terus kita itu punya anak, dan anaknya itu kita biarkan di rumah atau bergabung sama lingkungan yang ada. Oh ya, kalau kita punya anak dan lingkungan kita termasuk tidak kondusif ya, atau banyak yang minum keras, anak kita boleh kita ikut bermain di sana atau bergaul di sana, tapi kita harus mengawasi dari jarak jauh. Kalau kita tidak mengawasi, bisa-bisa anak itu bisa terjerumus ke pergaulan tersebut. Gitu. Selalu jadi dibolehkan Pak ya? Ya boleh, kan gini, kita kan tadi kan kita tidak boleh memilih teman, tapi pilihlah dalam bergaul. Supaya anak kita juga mengetahui, oh ini yang jelek. Jadi jangan kita tiru, atau ini yang baik gitu. Berarti harus dibatasi juga Pak ya? Gimana? Harus dibatasi. Iya, dibatasi. Boleh bergaul tapi jangan sering-sering. Usahakan kalau bisa ikutkan anak kita nanti, ikutkan ke kelompok belajar. So, ikutkan ngaji gitu. Ya Pak, sudah, terima kasih.
Mungkin ada yang lain? Pertanyaan? Belum. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup materi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.